Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Namun sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kami napas kekuatan, kesehatan yang baru di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengar dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di atas judul perikop saling membantulah kamu. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbicara tentang kasih adalah hal yang mudah dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kekristenan itu identik dengan namanya kasih. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, mengasihi harus diwujudkan dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan semata-mata. Perwujudan dinyatakan dari orang yang memiliki kasih adalah melalui perbuatan baik yang dilakukan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius pasal 7 ayat 17. Karena kita telah diselamatkan dan mengalami kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, maka wajib bagi kita berbuat baik. Berbuat baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan itu tersendiri. Bapak Ibu, hakikat berbuat baik bukanlah semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik berbuat baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang di dunia tidak lagi paham dengan kekristenan, bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri, yang sering kali menjadi batu sandungan, egois, dan tidak punya kepedulian. Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen, terus menerus, bukan hanya sekali atau musim-musiman. Oleh sebab itu janganlah kita jemuh-jemuh menunjukkan kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah. Sesama anggota tubuh Kristus, jangan tunda-tunda waktu untuk menjadi kendor dalam berbuat baik. Sebab
pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Seperti seorang petani yang telah menabur benih, ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja, tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditaburkan tersebut terus bertumbuh dengan baik hingga waktunya menuai itu pun akan tiba. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Amin untuk firman Tuhan. Salam.